Shalom, selamat pagi rekan-rekan Teruna. Pada pagi hari ini kita akan kembali dengan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu karena pada pagi hari ini kami masih dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan hari yang baru tanpa kekurangan suatu apapun. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan kembali mendengar firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati renungan ini dari awal pertengahan hingga akhir agar bisa berjalan dengan baik. Berkati juga hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti dan memahami isi daripada renungan firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan Teruna, baca renungan pada pagi hari ini terambil dari Daniel pasal 2 ayat yang ke-13 sampai ke-18 yang menyatakan, Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Aryok, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Katanya kepada Aryok, pembesar raja itu, "Mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja?" Lalu Aryok memberitahukan hal itu kepada Daniel. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Azaria, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Rekan-rekan Teruna, dari bacaan tadi kita bisa tahu bahwa saat itu seluruh istana sedang kebingungan. Raja Nebukadnezar telah bermimpi dan menjadi gelisah. Raja meminta semua orang yang pandai dan bijaksana untuk mengartikan mimpinya tersebut. Tetapi masalahnya, Raja tidak mau memberitahu apa mimpinya tersebut. Jadi bagaimana orang-orang pintar itu dapat menebak arti dari mimpi itu? Raja Nebukadnezar pun menjadi marah karena semua orang pintar yang telah dipanggil ke istana, tidak ada satupun dari mereka yang dapat mengartikan mimpinya itu. Akhirnya, semua orang yang pintar dan bijaksana di istana Babel terancam mati. Mereka hanya mengandalkan pikiran mereka. Namun, pikiran mereka pun tidak mampu bekerja karena tidak ada petunjuk tentang seperti apakah mimpinya raja itu. Akhirnya, ada salah seorang pegawai raja yang bernama Aryok. Ia memberitahukan kepada Daniel tentang kejadian tersebut. Lalu Daniel pun mengajak teman-temannya untuk berdoa dan memohon kasih Tuhan Allah agar diberitahukan apa sebenarnya arti mimpi raja tersebut. Daniel dan teman-temannya di sini sangat mengandalkan Tuhan. Nah, rekan-rekan, kejadian ini merupakan ujian terhadap pengetahuan dan pengertian mereka yang didapat selama proses pelatihan di istana. Rekan-rekan, kalau kita telah lebih lagi, ada satu poin penting yang bisa kita ambil dari cerita Daniel, yaitu mengandalkan Tuhan Allah dalam keadaan dan situasi apapun. Selalu ingat akan Tuhan saat kita suka, sedih, atau saat kita sedang menghadapi sebuah masalah dan kita kebingungan. Selalu andalkan Tuhan di setiap keadaan yang kita alami. Cukup kita datang dan duduk dan berdoa kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan hikmat dan curahkan Roh Kudus atas kita agar kita dapat mengerti maksud Tuhan dan tidak salah dalam menentukan pilihan hidup kita. Amin. Rekan-rekan Teruna, renungan kita pada pagi hari ini telah selesai. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, saat ini kami anak-anak-Mu kembali datang kepadamu, hendak mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Ya Bapa, tadi kami sudah mendengarkan sedikit daripada dengan firman-Mu. Melalui renungan tadi, kiranya Engkau mau curahkan hikmat-Mu atas kami, sadarkan kami agar kami selalu mengandalkan Tuhan di setiap langkah kehidupan yang kami ambil. Ingatkanlah kami untuk selalu meminta hikmat kepadamu agar kami dapat mengerti maksud dan kehendak-Mu atas hidup kami.
Berkati juga kami yang setelah ini akan melakukan aktivitas. Kiranya ya Bapa, Engkau melancarkan aktivitas kami, agar bisa berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Dan juga bisa bermanfaat tidak hanya bagi diri kami sendiri, tapi juga bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan mau jaga dan lindungi kami, juga mama, papa, kakak, adik, oma, opa, saudara-saudara kami, teman-teman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan Teruna, renungan kita pada pagi ini telah selesai. Jangan lupa untuk terus saksikan Badabes, tayang premier di channel YouTube Persekutuan Teruna GPIB Getsemani setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 pagi. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.